Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randa Devitasari. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 20016100 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah. Adapun video yang akan saya buat kali ini mengenai pengulasan materi tentang minggu ketiga mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Adapun judul besar dari materi topik yang minggu ketiga ini adalah yaitu tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Dan topik-topik yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama tentang pengertian diskusi, kedua langkah-langkah berdiskusi, yang ketiga hambatan berdiskusi, yang keempat tentang tempat duduk berdiskusi, 5 manfaat berdiskusi, 6 unsur-unsur diskusi, 7 jenis-jenis berdiskusi, dan yang terakhir praktik diskusi. Pengertian diskusi. Diskusi yaitu merupakan suatu pembahasan tentang suatu topik melalui beberapa sudut pandang dan pendapat yang berbeda, sehingga melahirkan sebuah kesimpulan. Secara umum, diskusi adalah suatu interaksi, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, atau secara berkelompok, di mana tujuan untuk membahas suatu tema atau topik tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Sebenarnya, jika kita telah lebih jauh, pengertian diskusi itu berasal dari bahasa Latin yaitu discussion, yang berarti membeberkan masalah. Dalam bahasa Inggris, discussion berarti perundingan atau pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia, istilah diskusi diartikan sebagai bentuk tukar pikiran untuk membicarakan suatu masalah. Inti dari sebuah diskusi adalah bertukar pikiran. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berdiskusi adalah mengadakan diskusi atau bertukar pikiran. Dan pendapat lain juga mengatakan bahwa diskusi adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, serta bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Selain paparan di atas, para ahli juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian diskusi. Yang pertama, menurut Hasibuan, diskusi adalah visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling bertatap muka dengan tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan pendapat. Kemudian Muhammad Surya juga mendefinisikan diskusi, yaitu proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi mengenai pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum. Dalam diskusi ini, tatanan juga tanggung jawab dan harga diri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian diskusi secara garis besar yaitu suatu interaksi dan dalam wujud komunikasi yang terdiri dari dua orang atau lebih atau secara berkelompok dalam menyampaikan pendapat yang berbeda mengenai isu yang sedang hangat dibahas, sehingga disepakati suatu pendapat atau suatu kesimpulan bersama yang terlahir dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama yaitu membicarakan tentang latar belakang dan masalah dalam diskusi. Kedua, membicarakan tentang alasan-alasan munculnya suatu masalah dan tujuan dalam pemecahan masalah yang sangat diharapkan. Yang ketiga yaitu membicarakan beberapa kemungkinan-kemungkinan tentang pemecahan masalah dengan mempertimbangkan baik dan buruknya. Keempat yaitu menyimpulkan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan dalam diskusi. Selain 5 topik di atas, berikut kembali paparkan lagi langkah-langkah dalam kegiatan diskusi. Yang pertama yaitu dalam berdiskusi,
Peserta diskusi mengatur posisi tempat duduk setengah lingkaran dengan menghadap ke arah penyaji dan menyatu dengan anggota kelompoknya. Sehingga ketika diskusi itu berlangsung, kita bisa dengan tatap muka langsung menghadap orang yang sedang berbicara. Itu akan menjadi salah satu langkah di mana diskusi akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu menentukan urutan kelompok penyaji melalui undian atau diacak secara random. Yang ketiga yaitu menentukan moderator dan notulen. Moderator dan notulen adalah dua orang yang sangat penting dalam kegiatan diskusi. Karena moderator adalah orang yang mengawasi atau orang yang mengatur jalannya diskusi. Sehingga diskusi yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan harapan bagaimana mestinya. Sedangkan notulen juga diperlukan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu dan penting untuk dicatat, sehingga memudahkan jika sewaktu-waktu kita diminta untuk menguraikan kembali. Itulah tugas dari notulen. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hambatan atau kendala diskusi. Sebenarnya hambatan atau kendala diskusi ini banyak dibahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Cuman saya akan mengulas tentang hambatan atau kendala diskusi ini menurut Suryo Subroto. Menurut Suryo Subroto ada 8 hambatan atau kendala diskusi. Yang pertama yaitu suatu diskusi tidak dapat diramalkan bagaimana hasilnya karena bergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya. Kemudian yang kedua yaitu diskusi memerlukan keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu jalannya sebuah diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. Yang keempat yaitu tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi dan hanya hal-hal yang bersifat problematislah yang dapat didiskusikan. Yang selanjutnya yaitu diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu dan peserta diskusi tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu, karena perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak maksimal dan juga tidak bermanfaat. Kemudian dalam diskusi siswa sering kurang berani mengemukakan pendapatnya. Juga apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah memberanikan diri untuk mengemukakan buah pikirannya, maka biasanya sulit untuk membatasi pokok permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah jumlah peserta diskusi atau siswa dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keempat yaitu mengatur tempat duduk diskusi. Dalam kegiatan berdiskusi, peserta diskusi mengatur posisi tempat duduk membentuk setengah lingkaran dengan menghadap ke arah penyaji dan menyatu dengan anggota kelompoknya, sehingga pada saat diskusi berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Kemudian peserta diskusi juga dapat membentuk posisi tempat duduk seperti lingkaran penuh agar penyaji dan peserta diskusi dapat dengan jelas mengemukakan pendapatnya dan secara langsung bertatap muka. Oke, topik pembahasan yang kelima yaitu yang pertama membiasakan sikap saling menghargai. Di dalam berdiskusi, kita sebagai peserta yang terlibat dalam diskusi dituntut untuk dapat menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh mengedepankan pendapat kita dan menganggap pendapat orang lain itu salah. Yang kedua, menanamkan sikap demokrasi. Maksudnya adalah segala sesuatu atau sikap yang mencerminkan demokrasi. Jadi, yang dimaksud dengan sikap ini ialah mencerminkan proses melaksanakan perilaku budaya demokrasi. Misalnya seperti pembagian tugas piket kelas yang adil, melatih kemampuan berbicara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam berdiskusi, keterampilan berbicara itu adalah faktor penentu baik atau tidak, lancar atau tidaknya kegiatan diskusi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan daya berpikir. Kegiatan berdiskusi adalah sebuah kegiatan bertukar pola pikir, gagasan,
dan penyatuan pendapat yang berbeda. Artinya adalah setiap peserta diskusi diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan menganalisis setiap tuturan yang telah dituturkan. Kemudian selanjutnya yaitu mewujudkan proses kreatif dan analitis. Kegiatan berdiskusi secara tidak langsung juga mewujudkan kreativitas seseorang dan juga dapat melatih proses berpikir analitis. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Berdiskusi adalah suatu proses bertukar pikiran atau pola pikir dan gagasan. Dan dari sanalah kita dapat mengetahui apa yang tidak kita pikirkan sebelumnya, sehingga pengetahuan kita bertambah. Maksudnya adalah apa yang tidak kita ketahui, dengan berdiskusi kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kemudian sebaliknya. Dan sejalan dengan hal itu, secara sadar atau tidak, pengalaman kita juga ikut berkembang. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik, kebebasan bertanya, dan semacamnya adalah bentuk dari proses pengembangan kebebasan individu, di mana dalam berdiskusi, kita juga tidak dilarang dalam hal apapun, selain ketentuan yang melenceng dari aturan diskusi. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan berbicara di depan umum. Maksudnya adalah ketika kita sering melakukan kegiatan diskusi, secara tidak langsung kita sudah berbicara di depan umum secara berulang-ulang. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan berbicara di depan umum diutamakan terlatih dengan sendirinya. Kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu mengenai unsur-unsur dalam berdiskusi. Dalam kegiatan berdiskusi, terdapat beberapa unsur penting yang mengacu kepada pengertian diskusi. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama yaitu unsur manusia. Unsur manusia merupakan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan diskusi seperti moderator, penyaji atau narasumber, pembicara, notulen, dan peserta diskusi. Yang kedua yaitu unsur materi diskusi. Adalah hal-hal yang berhubungan dengan topik atau tema diskusi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu unsur fasilitas diskusi, yaitu semua hal yang dapat membantu kegiatan diskusi seperti tempat atau ruangan, meja, kursi, kertas, dan sebagainya. Topik pembahasan yang ketujuh yaitu tentang jenis-jenis diskusi. Di sini saya akan membahas hanya sebagian kecil dari banyaknya jenis-jenis diskusi. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok yaitu bentuk diskusi yang paling sederhana, di mana hanya diperlukan ketua atau moderator, notulen, dan beberapa peserta yang sekaligus sebagai penyaji dan penyanggah. Yang kedua yaitu seminar. Bentuk diskusi formal yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan pandangan atau langkah dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga yaitu diskusi panel. Diskusi panel ini adalah bentuk diskusi formal yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Umumnya diskusi ini melibatkan para pakar sebagai pembicara atau panelis. Yang keempat yaitu simposium. Simposium ialah bentuk diskusi yang dilaksanakan untuk memberikan pengarahan singkat sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, lokakarya, yaitu bentuk diskusi yang diselenggarakan dengan mempertemukan para ahli untuk membahas suatu permasalahan di bidang tertentu. Yang keenam, yaitu kongres. Kongres adalah bentuk diskusi atau pertemuan para wakil organisasi seperti politik, sosial, profesi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Selanjutnya yaitu tentang diskusi konferensi. Diskusi konferensi yaitu rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya yaitu sarasehan. Sarasehan merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang boleh dikatakan rileks. Muktamar yaitu pertemuan para wakil organisasi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
Munas atau Musyawarah Nasional merupakan pertemuan para wakil nasional untuk membahas suatu masalah yang berskala nasional. Selanjutnya yaitu training atau pelatihan. Training atau pelatihan ini merupakan bentuk diskusi yang fokus pada praktik atau suatu teori dengan panduan dari panelis. Oke, selanjutnya yaitu topik pembahasan yang ke-8. Dalam kegiatan praktik diskusi, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar diskusi dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana harapan kita. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama mengenai persiapan diskusi. Persiapan yang harus kita lakukan untuk berdiskusi yaitu persiapan bahan, persiapan personal, persiapan diri kita, persiapan ruangan, dan yang kedua yaitu yang terpenting adalah pemimpin diskusi atau moderator itu memiliki norma atau sikap yang baik dalam melaksanakan panduan jalannya diskusi. Yang pertama normanya itu yaitu satu, memegang kendali diskusi. Yang kedua, membuka diskusi secara resmi. Yang ketiga, memberi kesempatan berbicara secara urut. Yang keempat, menentukan lamanya berbicara. Yang kelima, tidak boleh mengubah tema. Dan yang keenam, memberi kesempatan berbicara kepada pembicara. Selanjutnya yaitu hal yang paling penting sekali kita perhatikan yaitu moderator dapat menjaga kesesuaian pembicara dengan tema yang dibahas. Jangan sampai ketika kita berdiskusi si pembicara keluar dari topik bahasan yang sedang kita bahas. Yang terakhir yaitu norma yang harus dimiliki seorang moderator yaitu dapat merangkum diskusi di bagian akhir setelah pembicara selesai bicara. Dan proses yang terakhir yang perlu kita perhatikan yaitu proses diskusi. Proses diskusi yang pertama adalah perkenalan dan ucapan selamat datang moderator terhadap semua peserta yang terlibat dalam diskusi. Yang kedua, pengantar isi dalam diskusi. Yang ketiga, menciptakan situasi saling percaya. Yang keempat, penjelasan tentang jalannya diskusi. Yang kelima, berdiskusi. Yang keenam yaitu rangkuman. Dan yang terakhir adalah penutup atau nutulen. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih banyak kepada semua pihak atas terselesaikannya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.